RI Joko Widodo mengungkap ada sosok besar yang sengaja membuat tudingan ijazah palsu yang Siapa punya orang besar yang membackingi isu ijazah palsu itu? Perdebatan soal isu ijazah palsu Jokowi. Masih lain saudara diperiksa sebagai pelapor kasus dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo. Pencemaran nama baik dugaan ijazah palsu Jokowi atas tudingan ijazah palsu Joko Widodo. Presiden Joko Widodo kembali menghadapi gugatan terkait ijazahnya. ijazah palsu ijazah Jokowi mengaku Ijazah palsu. UGM sudah menyatakan beberapa kali secara tegas bahwa Joko Widodo adalah alumni Universitas Gadjah Mada. Gitu. Tidak ada tanda tangannya loh ini. Kalau nggak ada tanda tangannya, skripsinya nggak lulus dong. Kok bisa dapat ijazah? Dan saya nggak tahu tahun 85 sudah ada mesin ketik elektrik. Ada mesin ketik elektrik, IBM typewriter, ada mesin hurufnya nggak kayak gini. Hurufnya gini. Saya tahu pasti. Dan ini Anda pastikan ini tulisan dari Baru, Windows. Baru. Print out dari mesin Windows dan setidaknya ini keluarnya dari mesin laserjet atau inkjet. Dan inkjet atau laserjet itu keluar di atas tahun 92. Oke. Very clear kalau soal ini. Saya bertanya pada PUGM, Ya, kok bisa tahun itu skripsi dengan seperti ini lulus? Oke. Kok bisa? Tidak terjawab. Mereka hanya diam-diaman, Oh, nggak menjawab apapun. tidak menjawab apapun. Mulyono alias Jokowi adalah manusia toksik, manusia beracun yang bisanya atau racunnya telah meracuni sebagian anak bangsa lewat sandiwara politiknya yang penuh dengan kebohongan, keculasan, tipu-tipu tanpa henti. Pak Joko Widodo, supaya Anda tidak stres berkepanjangan, supaya Anda tidak terus-menerus mengalami penyakit kulit, maka mohon Bapak, bukalah itu dokumen ijazah asli, maka kami akan bisa menerimanya dengan senang hati. Lalu saya, Dr. Tifa, seorang ibu, seorang perempuan, karena kesalahan saya melakukan dugaan bahwa ada ijazah palsu, lalu saya kemudian akan dituntut dengan pasal 310, 311, lalu kemudian saya akan dipenjara karena itu saya ikhlas. Mungkin kalau mata awam melihat ini tidak akan kelihatan. Ya. Mata hukum lain lagi mungkin lihatnya. Mata teknis, ini ada software dan software itu terbukti sahih yang namanya ELA, Error Level Analysis. Kalau ini dimasukkan Error Level Analysis, maka dia akan tampak di bagian sini tuh rusak. Ada gambarannya itu adalah kayak gambar ceplok-ceplok ada. Apa rusak itu? Karena memang ada sesuatu yang tidak pas gitu. Ada sesuatu yang dia rekayasa. Sementara ini Sementara ini nggak kelihatan kalau kita masukkan ELA itu akan muncul. Demikian juga yang ada di foto ini, foto dan meterai dan capnya ini. Oke. Bahkan beberapa kecurigaan dari netizen yang waktu mengatakan capnya kok kayak ada di belakang jasnya ya. Itu diperiksa juga dengan software. Jadi ini jasnya itu di atas ini? cap ya. Itu kalau dalam film Argo gitu misalnya. Argo tuh ada seorang agen CIA yang kemudian menyelamatkan para diplomat Iran waktu itu. Itu dia masuknya ke Iran itu pakai paspor orang lain yang kemudian fotonya ditempel seperti ini. Ya, sebentar. Ya. Mental manusia yang begitu adalah mental orang tertolol sedunia. Kematian logika dan rasa malu dari karyawan-karyawan kita di DPR. Hai semuanya, namaku Salsa, aku udah 10 tahun tinggal di luar negeri, dari mulai di Malaysia dan saat ini aku tinggal di Eropa. Sebenarnya aku udah gak pernah lagi makan dari fasilitas duit-duit pajak kalian udah 10 tahun terakhir ini, tapi aku di sini bersuara karena aku merasakan solidaritas yang luar biasa kenceng kepada kalian semua, karena aku juga orang Indonesia dan aku masih warga negara Indonesia. Dan aku udah melihat kebrutalan pemerintah yang udah gila gak ada obat ini, yang mereka udah gak tahu malu, bener-bener nantangin masyarakatnya. Udah saatnya kita-kita yang berpendidikan bisa keluar, kita-kita yang masih memegang nilai-nilai moral jujur bisa keluar dan bersuara. Satu lagi, banyak dari kalian yang menyarankan aku masuk ke parlemen atau jadi menteri atau apapun itu ya di Indonesia. Teman-teman, aku sama sekali nggak punya kepentingan untuk bisa masuk DPR atau jadi menteri karena hidupku di luar negeri jauh lebih sukses. Gaji 104 juta itu aku udah earn lebih banyak jauh ya daripada gaji DPR itu gitu. Tapi aku di sini bersuara bukan karena aku pengen masuk ke pemerintahan, amit-amit aku makan duit pajak rakyat, tapi karena aku sangat jijik, muak dan geli ngelihat perlakuan karyawan-karyawan kita yang udah sangat nggak tahu diri itu. Bubarkan DPR. Kalian satu-satu ya, satu-satu karyawan kita di DPR akan aku kuliti kalian satu-satu dan perkataan kalian, bertanggung jawab kalian dengan perkataannya. Ahmad Syaroni, ayo kapan debatnya? Udah berapa jam nih? Udah di-tag berapa banyak orang masih nggak ada suaranya nih orang. Mana Crazy Rich, mana yang ngatain tolol? Ayo sini lawan aku. Seorang debater profesional udah 10 tahun tapi debatnya aku udah gak pernah debat lagi, jadi udah gak jago-jago banget lah. Bisa lah ngadepin seorang Ahmad Syaroni yang Crazy Rich itu tapi mati empatinya. hidup ini bukan Laporkan founder Malaka Project Ferry Irwandi. Terhadap Ferry Irwandi. Tindak pidana yang dilakukan founder Malaka Project Ferry Irwandi sekaligus influencer Ferry Irwandi. Ia membuka peluang mempolisikan konten kreator Ferry Irwandi. tindak pidana pegiat media sosial Ferry Irwandi Ferry Irwandi. Ferry Irwandi. Kreator Ferry Irwandi. Ferry Irwandi oleh saudara Ferry Irwandi. Dan tenang aja Pak Jenderal, saya tidak pernah lari, saya masih di Jakarta, saya tidak akan pergi ke Singapura, Cina, dan lain sebagainya Pak. Kira dirimu cukup passion nggak kalau misalnya meluangkan, let's say, 1 jam per minggu buat ngajar anak muda debat? Gua mau fasilitasi kalau mau.
Nah itu kita harus lihat lagi sih kayak dengan kapabilitas dan waktu dan energi aku gitu. Tapi jadi aku itu sebenarnya debat cuma sampai tahun 2023 lah. 2024 tuh aku cuma ikut kejuaraan yang di Asia itu kan, yang aku menang itu. Aku cuma ikut kejuaraan itu, tapi aku udah gak debat lagi karena 1 tahun itu aku coaching universitas lain gitu. Dan justru kebahagiaan terbesar tuh bukan dari kemenangan Kak, dari nge-coach orang. Karena saat kita nge-coach orang, mereka juara. Wah itu rasanya Kak, namanya terharu yang ngerasain. Ini orang dari dia susah ngomong bahasa Inggris sampai dia menang gitu kan, wah gila gitu. Jadi aku juga kepikiran nih mungkin bisa juga gitu ya, bisa bikin lagi. Tapi kan aku juga ilmunya udah karatan ya Kak, udah 10 tahun gak pernah debat. Karatan aja udah bikin gonjang-ganjing Indonesia, apalagi kinclong kan, bahaya juga nih. Jadi kalau pendengar di sini yang mau ngedukung dan pengen ngerasain diajarin debat sama Mbak Salsa, coba tulis di kolom komen, kita lihat antusiasnya seberapa banyak. Iya kan? Ya kalau banyak kayak kita bikin ya. Iya, sip. Alright. Bi, kamu mau nanya? Iya, ini soalnya udah mulai agak bergeser. Kayaknya saya harus balikin lagi ke jalur utama. Ngomongin soal kapitalis nih Mbak Salsa, sebagai HR dan juga karyawan pada masanya gitu kan. Sangat relate banget lah gitu. Maksudnya kita pengen menjadi sebuah society yang sosialis, tapi unfortunately dari sistemnya ataupun dari regulasinya masih banyak yang kapitalis. Nah, akhirnya banyak nih Mbak Salsa yang kita perhatiin ketika kemarin movement gitu kan, banyak orang yang pengen bersuara, tapi karena mereka mungkin terikat dengan pekerjaannya dan mencari nafkah dan masih urus keluarganya gitu kan, jadi mereka entah nggak bisa, nggak pede, atau nggak tahu gimana caranya, atau bahkan memang mereka menghindari jadinya untuk bersuara. Tapi mungkin mereka juga tahu bahwa ini kalau gue nggak berisik gitu ya, ini juga akan mempengaruhi hidup gue gitu. Jadi at the same time mereka punya desire untuk ikut bersuara, tapi at the same time karena masih dikelilingi dengan kapitalisme gitu kan, maka mereka juga harus bisa ngebalance ini. Nah, mungkin Mbak Salsa punya tips nggak sih gimana caranya untuk teman-teman yang berada di posisi tadi gitu kan, bisa tetap berisik dan ikut mengawasi tanpa kehilangan ya pijakan hidupnya mereka sehari-hari yang mungkin memang masih berada di sistem kapitalis tadi. Ya, dan menurutku sebenarnya apapun yang kita lakukan tuh bisa berkontribusi ya Kak, untuk membangun bangsa gitu. Untuk orang-orang yang mama atau bapak-bapak yang punya anak-anak kecil, dia mengajarkan kejujuran aja. Sukses itu bukan kaya aja, itu udah mengubah generasi banget sebenarnya. Karena kan generasi itu dimulai di keluarga kan, Kak, dimulai di rumah. Apa yang kita diskusikan gitu, dia ngajarin anak tuh gak harus ranking 1, yang penting dia menjalankan itu dengan jujur gitu. Yang harus diapresiasi saat dia nolongin temennya yang dibully, atau dia ikut sedih saat temennya sedih. Nah, yang kayak gitu-gitu yang harus kita tekankan gitu kan. Karena memang kalau kita ngomong generasi boomers ini Kak, udah gak ada obat, itu udah gak bisa berubah gitu. Kita tinggal tunggu ganti generasi sebenarnya. Nah, tapi kita siapin nih generasi nextnya gitu. Dan yang kedua juga aku berempati banget ya Kak terhadap kalau orang nggak bisa bersuara dengan lantang. Kak, aku pun kalau aku posisinya di Indonesia mungkin aku nggak akan seperti ini. Aku sadar diri, aku bisa ngomong kayak gini karena aku di Denmark gitu. Dan walaupun aku udah di Denmark, masih aja dikirimin surat kan ke perusahaan. Ada yang bilang aku provokator segala macam, harusnya dipecat gitu kan. Dan itu memang ada, dan aku dipanggil juga, ditanya sedang melakukan apa. Karena kan aku nggak pernah gembar-gembor juga, aku tetap masuk kerja seperti biasa gitu kan. Dan akhirnya aku jelasin gitu, dan justru mereka malah, wah ini jatuhnya malah jadi harassment ya. Malah aku dikasih libur 3 hari. Wah kamu capek banget sih pasti. Udah kamu libur aja deh dari hari. Aku memaksa kamu untuk libur dari hari kemarin Rabu sampai Jumat. Nggak usah potong cuti, libur aja. Karena kita mendukung. Malah begitu kan. Tapi maksudnya kan tidak seperti itu Kak. Kenyataan yang kita hadapin di Indonesia. Bahkan beberapa temanku yang kerja di BUMN, mereka kontak dan bilang kalau, Kak, gue tuh nge-repost pos lu, dimarahin sama bos. Janganlah, nggak usah kayak gitu-gitu. Jadi gue cuma bisa nge-like, maaf ya gitu. Dan itu aku kayak marah banget ya. Maksudnya, kamu tuh mempekerjakan orang, iya di waktu yang dia harus bekerja. Di luar itu kan dia manusia yang punya hak untuk berbicara dan lain sebagainya. Tapi again, kita nggak bisa mengubah ya Kak. Kita cuma bisa mungkin menginfluence sedikit-sedikit untuk generasi mendatang gitu kan. Tapi aku paham Kak rasanya. Dan juga yang ketiga, Kak, kalau kehidupan kita belum sejahtera, susah Kak kita untuk harus mau meresikokan semua ini gitu. Karena apa ya Kak, maksudnya dari mulai tadi itu ya, pencemaran nama baik yang begitu besar itu. Kalau itu kan itu nyata, bisa dilihat aja di TikTok di mana-mana gitu kan. Pembunuhan karakter yang begitu besar. Kalau mereka masih butuh image itu, masih harus bergantung gitu ya dengan hal-hal yang seperti itu, kan nggak mungkin Kak mereka meresikokan itu, keluarganya harus nggak makan karena untuk bersuara gitu kan. Jadi aku berempati sekali, dan bahkan teman-teman nge-like, nge-share, nge-komen aja itu udah sangat berarti Kak. Menurutku 17+8 bisa sampai ditanggapi, sampai mereka bikin konferensi, itu kan nggak terjadi sebelumnya Kak. Presiden ikut ngebahas itu kan nggak terjadi sebelumnya. Orang protes kayak apa didiamin aja gitu kan. Karena ini topiknya, itu kita bersatu untuk menyuarakan topik ini dengan segala macam cara gitu Kak. Dari mulai tadi tuh, dari mulai nge-share, nge-post, nge-komen, atau mereka bikin konten sendiri gitu. Dan yang untuk udah memang berani bikin konten sendiri, ya mungkin jalannya itu belajar untuk lebih banyak public speaking, belajar untuk mempertajam argumennya gitu. Karena kita harus bikin ini viral. Orang yang bisa berargumen dengan logis, membahas ide, bukan personal, itu harus dikedepankan. Dan budaya gosip itu harus mati di Indonesia Kak. Karena kalau itu masih banyak, masih viral terus, kita ngomongin gosip kehidupan orang lain, itu masih dijaga terus, kita nggak akan maju Kak. Karena apa? Gampang mereka untuk ngelempar topik-topik kayak gitu, sementara mereka dimelenggarkan apa? Jadi orang atensinya semua ke gosip gitu kan, ke kehidupan selebriti yang mau kita omongin sampai mulut kita pindah ke mata juga nggak akan mengubah kesejahteraan hidup masyarakat gitu kan. Jadi memang aku tuh sangat menentang ya Kak budaya gosip di Indonesia, karena itu sangat tidak mencerdaskan bangsa Kak, sangat tidak mencerdaskan bangsa. Makanya ini saat kita bersuara pun yang diserang personal. Suami kamu kerjanya apa? Oh dia perwira NATO ya. Oh padahal
itu kayak apa hubungannya gitu loh. Oh, kamu cucu Soeharto, oh kamu adalah ponakan opung lagi sekarang dibilangnya. Kalau memang aku ponakan orang-orang kaya itu ngapain ya? Aku kerja susah keluar negeri ya, kan tinggal di Indonesia enak ya, udah nggak usah ngapa-ngapain gitu kan. Gitu, jadi itu sih Mbak Nes, dan menurutku nggak usah terlalu pressure diri sendiri terlalu keras, karena dengan kalian menjadi manusia yang baik, manusia yang mau tetap jujur di tengah sistem yang seperti ini, manusia yang mau tetap menyebarkan kebaikan, mendidik anak dan keluarga kalian dengan kebaikan, itu udah kontribusi yang luar biasa. Karena budaya korupsi ini udah beratus-ratus tahun sejak zaman Belanda. Aku nonton dokumenternya Max Havelaar tentang Multatuli, itu ada di YouTube kalau teman-teman cari, 1978. Sedih banget teman-teman, 200 tahun yang lalu sampai hari ini masih sama budaya kita. Berarti kan tidak dihancurkan budaya itu kan. Nah, itu bisa kita hancurkan dari rumah, Kak. Dari rumah sambil kita tetap ngawal pemerintah gitu, dengan apapun yang kita bisa lakukan gitu sih menurutku. Nah, gimana nih dengan segala proses yang sudah terjadi, gimana kita biar tetap unite untuk ngawasin karyawan-karyawan kita nih? Ada saran nggak dari dirimu, Mbak Salsa? Ya, kalau dari aku sih Kak, kita tetap pertama Kak, kita harus apresiasi juga. Kalau mereka ada progres, itu harus kita apresiasi, karena apresiasi, pujian itu yang ngebuat orang jadi bersemangat sebenarnya. Itu udah ini ya Mbak ya, udah sistem dasar manusia memang udah seperti itu ya. Saat kita diapresiasi, kita malah makin semangat. Jadi kita apresiasi Kak, setiap mereka bergerak ke arah yang baik harus kita apresiasi. Tapi yang kurang itu tetap kita suarakan, tapi kita juga realistis Kak dalam bersuara. Maksudnya kita tahu, oh kayak RUU perampasan aset nih, kan udah masuk prolegnas tuh. Gitu kan, oke, terus berarti apa yang bisa kita lakukan? Kita edukasi, ini tuh tentang apa, RUU-nya, resikonya bisa ada apa, dan lain sebagainya, sambil kita mengawal, dan jadi topik itu hidup terus gitu kan. Nah, yang kemarin itu kan ada yang anggota dipecat, masih ada yang belum. Nah, itu aku masih suarakan terus gitu kan, karena itu bisa jadi gini loh, partai politik harus tahu, di tahun 2029, tahun 2030, ini yang menjadi masyarakat produktif itu makin besar. Yang muda-muda ini makin banyak sebenarnya kan. Nah, yang muda-muda itu beda dengan cara mereka dulu. Kita lebih kritis, kita banyak informasi, dan kalau memang nama buruk mereka itu nggak dibangun dengan baik, itu nggak akan goal mereka gitu. Nanti kita bisa lihat aja kalau mereka tetap nggak mau ya mengubah ya, mendengarkan aspirasi dari rakyat, itu kita lihat di tahun 2029 di mana posisi mereka nanti gitu. Nah, itu semoga menurutku mereka pun mau lebih berbenah ya Kak, karena dunia sudah berubah Kak. Ini bukan dunia boomers lagi yang mereka bisa forward message ratusan kali gitu kan, ayo kamu harus minum minyak kayu putih, diminum, kalau bisa ditenggak, terus semua orang melakukan gitu. Kita kan bukan generasi yang kayak gitu. Nah, itu menurutku terus kita apa ya Kak, terus kita bicarakan mungkin influencer gitu yang punya platform, nggak apa-apa lanjut lah aja dengan platformnya, tapi mungkin bisa lah sedikit-sedikit dibahas tentang ini. Jadi message kesadaran politik ini juga menyentuh segala lapisan masyarakat Kak. Karena sebelumnya aku termasuk ya, aku orang yang apatis politik tuh. Jadi kayak sebelumnya tuh aku kayak udahlah, karena apapun yang gue lakukan gak akan berubah gitu. Nah, tapi sekarang kita udah punya bukti nih teman-teman, saat kita bersatu, saat kita kompak, mereka mau nggak mau mendengarkan, karena mereka nggak mau kan negara ini jadi kayak Nepal. Karena kalau masyarakat ngamuk, yang paling bahaya tuh mereka loh sebenarnya, bukan kita Kak. Karena kita nggak mungkin menyerang sama warga. Ngapain kita menyerang sama warga? Itu pernah terjadi tahun 98 dan kita belajar dari situ kan. Yang diserang yang rumahnya ada dijarah siapa? Pemerintah gitu kan. Jangan sampai dong. Makanya kalau bisa dibangun lagi kepercayaan terhadap pemerintah itu gitu. Dan ini aku lagi kedepankan banget nih Kak, gimana caranya transparansi Kak. Jadi kalau meeting, anggaran segala macam itu dibuka kepada publik, dan itu hak kita karena ada undang-undang tentang keterbukaan akses informasi publik. Jadi kita punya hak sebenarnya, dan semoga mereka mulai mau membuka itu biar kita tahu Kak, sebagai masyarakat kita tahu siapa yang berkhianat sama kita, siapa yang memang pro rakyat. Karena aku yakin nggak semua orang kok di parlemen itu seperti yang kemarin kita gemborkan gitu. Bahkan banyak yang bilang itu mungkin sebagian kecil yang begitu. Maksudnya yang masih kerja, yang masih benar-benar mau jujur juga banyak, aku yakin Kak. Tapi kan negativity bias ya Mbak Nes ya, secara psikologi kita lebih tertarik ke informasi yang negatif bukan yang ke positif. Jadi yang positif pun harus ditunjukkan gitu mulai sekarang gitu sih. So, aku sih udah, maksudnya ini cukup komprehensif dan nggak terlalu maksudnya kayak aku rasa ini cukup berimbang, dan topik dan jawaban dirimu juga bukan menyudutkan salah satu pihak, malah mungkin bisa menginspirasi orang, dan dapat anak-anak yang mau belajar debat atau belajar public speaking juga bisa dapat insight dari dirimu caranya gimana gitu. Semoga podcast kita tidak diserang buzzer atau tiba-tiba ada yang nongol tukang bakso di depan kosan kita di Bali ya, mudah-mudahan ya. Mohon maaf nih Pak, saya cuma ngobrol doang, jangan ya Pak ya, jangan. Ya, nanti dikawal ya Bang, kalau sampai kita kawal aja, no viral no justice kan. Iya benar-benar. Oke, Mbak Salsa, thank you so much. I think kita udah dapat banyak inspirasi juga gitu ya. Dan ini kita bukan cuma sekedar ngomongin momentual kemarin, tapi this movement tuh menurut aku personally membangkitkan awareness yang cukup masif gitu ya untuk orang-orang melek baik secara politik dan pengaruhnya ke kehidupan pribadi. Even aku sama Yaser pun juga sama gitu. We're not a really political person gitu. Tapi ketika kemarin kita ngelihat banyak teman-teman masih pada muda-muda, dan itu maksudnya bersatu juga untuk menyuarakan sesuatu dan masih kita rasa mewakili gitu kan. Jadi aku rasa movement-movement seperti ini memang idenya perlu didukung gitu. Terlepas dari orangnya siapa dan segala macam, kita memang perlu memilih dan memilah mana yang kapabilitasnya juga sesuai. Seperti halnya kamu akhirnya berkolaborasi dengan orang-orang lain, itu kita support banget gitu kan. Dari kita support dari sisi emotional intelligence-nya, empatinya, untuk ngebalikin lagi ke diri sendirinya gitu kan, dengan harapannya movement ini nggak hanya dari satu pintu, tapi juga bisa dari membangun awareness dan juga pergerakan dari pintu-pintu lainnya. Sehingga tadi, kalaupun memang kita nggak bisa merubah orang lain, tapi kita bisa merubah diri kita sendiri, lingkungan kecil keluarga kita, sehingga akhirnya setidaknya kita bisa berkontribusi untuk generasi yang lebih baik berikutnya. Ya teman-teman, sekarang menurutku saatnya memang kita bangkit dan aware sama politik gitu ya. Karena seperti yang kita lihat teman-teman, kalau kita nggak bangkit dan kita nggak bersatu, mereka itu bisa anak-anak jidat, mau ngelakuin apapun sesuka hatinya. Dan
kelas menengah itu berkurang 20% dalam beberapa tahun terakhir. Berarti sebenarnya negara ini tidak sedang baik-baik saja secara ekonomi teman-teman, dan mereka mau naikin tunjangan lagi dengan adanya kayak gitu kan kemarin kalau nggak dibatalin gitu ya. Jadi kita memang harus melek politik karena politik itu benar-benar berkontribusi langsung terhadap hidup kita. Harga beras itu bagian dari kebijakan, harga minyak dan lain sebagainya itu bagian dari kebijakan. Jadi yuk sama-sama kita kawal, kita bangun bangsa kita dengan kapasitas masing-masing. Apapun itu kontribusinya semuanya baik buat bangsa selama memang intensinya juga baik, bukan untuk memecah belah, bukan untuk menjelekkan satu pihak. It's okay, kita kontribusi dengan cara masing-masing. Dan kalau ada kritik, oke 17+8 itu nggak sempurna, bener, tambahkan. Kok nggak pernah bahas ini, harusnya bahas ini juga. Cuma suarakan gitu, karena kita manusia pasti nggak sempurna, pasti ada kekurangan, keterbatasan waktu, keterbatasan energi. Yuk sama-sama kita bangun bangsa ini. Mungkin kalau nggak kita yang ngerasain, at least anak cucu kita lah udah hidup dalam kesejahteraan gitu, seperti seharusnya negara ini. Itu aja sih.